Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Niswi Saida. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang statistika. Untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas tentang penyajian data dalam distribusi frekuensi dan histogram. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ada 5 tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, siswa dapat menyajikan data dalam distribusi frekuensi. Yang kedua, siswa dapat menyajikan data dalam histogram. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kembali bentuk penyajian data, daftar distribusi frekuensi, dan histogram. Yang keempat, siswa dapat menyajikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam bentuk histogram. Yang kelima, siswa dapat menyajikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Nah, metode pembelajaran hari ini kita akan sedikit berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Metode yang akan kita gunakan menggunakan problem posing. Problem posing adalah membuat soal atau masalah terkait dengan materi yang telah dipelajari. Jadi, setelah menyimak video ini, kalian harus kembali lagi ke WA Group dan memposting soal atau masalah yang terkait atau yang sesuai dengan video yang telah kalian pelajari. Sebelum memasuki materi utama, alangkah lebih baiknya kita mengingat kembali istilah-istilah dalam statistika yang akan sering kita temui. Yang pertama ada datum dan yang kedua ada data. Apa yang membedakan datum dan data? Nah, datum adalah keterangan atau nilai yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian. Sedangkan kumpulan datum-datum itu dinamakan data. Jadi, jangan kebalik ya antara datum dengan data. Sebagai contoh masalah atau kasus, di sini diberikan skor hasil tes IQ dari 50 siswa SMA 10 tercatat adalah sebagai berikut: 80, 111, 122, 84, 119, 125, 88, 100, 117, 87, dan seterusnya sampai 125 dan 118. Dari data ini atau dari kasus ini, manakah yang dinamakan data dan manakah yang dinamakan datum? Ya, pintar sekali. Datum adalah angka-angka yang ada di sini. 80, 111, 122, 84, 119, dan seterusnya sampai 125 dan 118. Sedangkan data dari kasus ini adalah kumpulan dari semua datum, atau di sini kita menyebutnya adalah data skor hasil tes IQ dari 50 siswa. Itulah yang dinamakan dengan data. Kalian pasti sudah memahami kan perbedaan datum dengan data. Selanjutnya, kita akan masuk dalam penyajian data tunggal. Materi ini telah kita pelajari di SMP kelas 8. Beberapa bentuk penyajian data tunggal. Yang pertama adalah diagram batang, di mana di data tunggal ada data dan ada banyaknya. Banyak ini frekuensinya. Di sini datanya berupa data tunggal semuanya. Angka-angkanya 7, 10, 8, 5, 15, dan dengan total 45. Ini namanya dinamakan dengan data tunggal dan disajikan dalam bentuk diagram batang seperti yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya adalah penyajian data tunggal dengan menggunakan diagram garis. Kalau garis kita hanya memerlukan titik-titik-titik lalu menghubungkan titik-titik yang ada di diagram. Selanjutnya adalah bisa menggunakan diagram lingkaran. Sebelum menggunakan diagram lingkaran, kita membutuhkan perhitungan persentase untuk membuat berapa persentase untuk membuat diagram lingkarannya.
Untuk menghitung persentasenya, petani 7/45 kali 100%. Dari banyaknya data dibagi dengan semua jumlah data dikalikan 100%, maka kita mendapatkan persentasenya. Ini adalah merupakan penyajian data tunggal yang sudah kita pelajari dulu di SMP. Selanjutnya, fokus kita, materi utama kita adalah penyajian data berkelompok. Pada dasarnya atau secara umum, penyajian data berkelompok dibagi menjadi dua. Yang pertama menggunakan tabel distribusi frekuensi dan yang kedua kita menggunakan histogram. Dalam tabel distribusi frekuensi ada beberapa komponen atau istilah yang kita gunakan. Yang pertama adalah kelas, jadi rentang dari kelas. Dari data ketika dari 52 sampai 100 terlalu panjang, maka kita bisa membuat kelas. Terus ada frekuensi atau banyaknya data. Yang ketiga adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas ini kita dapatkan dari perhitungan batas bawah kelas dikurangi 0,5. Dan tepi atas kelas ini kita dapatkan dari batas atas ditambah 0,5 dan seterusnya. Selanjutnya adalah penyajian data berupa histogram. Histogram menyerupai diagram batang, tapi histogram kita gunakan hanya untuk dalam bentuk data berkelompok. Dalam histogram, kita membutuhkan tepi bawah kelas dan tepi atas kelas, di mana tepi atas kelas yang pertama sekaligus menjadi tepi bawah kelas yang kedua. Tepi atas kelas kedua menjadi batas bawah kelas ketiga. Tepi atas kelas ketiga menjadi batas bawah kelas keempat dan seterusnya. Lanjut. Nah, bagaimana cara contoh pengajuan soal karena kita tadi menggunakan metode pembelajaran problem posing, maka saya tunjukkan beberapa cara mengajukan soal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, misalkan diberikan kasus seperti di bawah ini, yaitu skor hasil tes IQ dari 50 siswa SMA 10 tercatat sebagai berikut: 80, 111, 122, 24, 119, 125, sampai dengan 125, 118. Ini merupakan data yang kita punya. Lalu soal yang bisa kita ajukan yang seperti apa? Nah, pertanyaan atau soal yang dapat kita buat dari data di atas adalah yang pertama, bagaimana data di atas jika disajikan dalam tabel frekuensi? Yang kedua, bagaimana bentuk histogram dari data di atas? Yang ketiga, bagaimana penyajian data di atas dalam histogram? Yang keempat, berapa persentase tiap-tiap kelas berdasarkan data di atas? Ini 4 soal ini hanya contoh. Masih banyak lagi soal yang dapat kalian kembangkan sesuai dengan kreativitas kalian. Selanjutnya adalah tugas untuk silakan di-share di WA tugas ini. Tugas kalian adalah membuat suatu data dan membuat soal dari data yang telah kalian buat. Lalu buatlah jawaban di lembar terpisah. Kirimkan soal yang telah kalian buat ke WA kelas. Saya tunggu soalnya 1 jam dari sekarang. Selamat mengerjakan.